Nah, yang pertama yaitu di bidang ekonomi. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara yang dianugerahi kekayaan alam yang melimpah ruah. Potensi ini sudah sejak lama dilirik oleh para pelaut yang datang ke Indonesia, termasuk kaum penjajah. Belanda yang memanfaatkan potensi alam tersebut, salah satunya di bidang industri perkebunan. Pada saat itu juga, perkebunan menjadi alat untuk menghasilkan devisa bagi Hindia Belanda. Nah, teman-teman, kita akan lanjut membahas di bidang pertanian atau perkebunan pada saat masa urbanisasi desa ke kota. Nah, tahu nggak teman-teman kalau pertanian di Nusantara dahulu itu bersifat kecil dan tradisional. Dan pada saat terjadinya sistem tanam paksa, yaitu di mana penduduk desa diharuskan menyerahkan sebagian tanah pertaniannya untuk ditanami tanaman ekspor, sehingga banyak terjadinya sewa menyewa tanah milik penduduk dengan pemerintah kolonial secara terpaksa. Nah, tadi kan itu sebelum. Nah, sekarang ini kita masuk ke yang sesudah. Di zaman saat ini, yaitu bisa terbilang di era modern, terjadinya perubahan di mana yang dulunya tradisional dan lebih kecil, sekarang lahan Indonesia atau lahan di Nusantara lebih menjadi besar dan menggunakan alat-alat yang lebih modern lagi. Alat-alat yang lebih canggih dibandingkan zaman yang dahulu. Itulah perubahan yang terjadi dari yang tradisional menjadi modern. Tapi teman-teman, menggunakan alat-alat yang canggih juga memiliki dampak yang negatif, sehingga tidak membutuhkannya tenaga kerja dari manusia, sehingga meningkatnya jumlah pengangguran. Nah, negara Indonesia adalah negara yang dianugerahi kekayaan alam yang melimpah ruah. Belanda pun memanfaatkan potensi alam tersebut, salah satunya dalam bidang industri perkebunan. Kehadiran Belanda di Nusantara dimulai dari pembentukan VOC yang dalam perkembangannya berhasil mengembangkan usaha berupa perkebunan komoditas baru yang dianggap memiliki prospek yang bagus, diantaranya seperti kopi dan tebu. VOC melaksanakan sistem penanaman komoditi wajib berupa kopi di wilayah Peringan yang kemudian diperluas ke wilayah Ambon dan Pekalongan. Nah teman-teman, ini juga sebagian dari perubahan dari zaman koloni ke zaman saat ini. Yang dulunya di zaman pada saat masa urbanisasi, masyarakat di Nusantara itu kebanyakan berjalan kaki. Sedangkan perubahan yang terjadi di masa kini, pada saat ini masyarakat lebih banyak menggunakan alat transportasi walaupun ke tempat tetangga. Nah, ada dampak yang sangat memberatkan rakyat Indonesia. Sistem tanam paksa nyatanya memiliki dampak positif terhadap perkembangan aspek perkebunan, yaitu 1. Beberapa komoditas ekspor diperkenalkan dan mengalami perluasan rempah yang ditanam di lahan hak milik rakyat. Nah, kedua, jumlah produksi dan ekspor tanaman perkebunan semakin meningkat. Ketiga, dengan masuknya pengetahuan dan alat perkebunan dari barat, menguasai teknologi budidaya tanaman baru. Keempat, menanam dan menjual dengan cara konvensional. Dengan sistem ini, masyarakat dapat mengenal sistem perkebunan yang lebih komersial. Nah, selanjutnya adalah urbanisasi dan pertumbuhan kota. Urbanisasi adalah pergeseran populasi dari daerah pedesaan ke perkotaan. Perluasan daerah pertanian dan industri perkebunan diikuti oleh melonjaknya jumlah penduduk dan menyebabkan penyebaran daerah permukiman lebih luas. Dampak lain dari tumbuhnya perdagangan dan perusahaan yakni menimbulkan urbanisasi masyarakat pribumi dari pedesaan ke kota atau pusat perkebunan. Hal tersebut didorong oleh faktor berkurangnya lahan pertanian yang mengakibatkan peningkatan kaum miskin di wilayah pedesaan. Menurut persepsi orang Eropa, lingkungan yang ideal diwujudkan dalam bentuk jalan yang beraspal, adanya lampu penerangan jalan, perluasan lahan kota dan dibentuknya taman kota, tersedianya lahan pemakaman, dan pembangunan gedung perkantoran, dan masih banyak lagi. Salah satu contohnya yaitu Santi gagal mendapat pekerjaan di desa, lalu dia memutuskan untuk pindah ke kota untuk mencari profesi atau mata pencarian yang dapat mencukupi kebutuhan kehidupannya. Sebelum memasuki masa politik etis, perkembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi memang berdampak kecil bagi masyarakat pribumi, karena tidak semua lapisan masyarakat dapat mempelajarinya. Beberapa penyebab dari tertinggalnya Indonesia dalam lingkup ilmu pengetahuan yakni keterbatasan jumlah orang pribumi yang mendapat pendidikan,
rakyat Indonesia jarang terlibat langsung dalam pengembangan iptek, minimnya industrialisasi, kurangnya inovasi yang berarti dalam masyarakat Indonesia sendiri. Pengetahuan dan teknologi yang dipelopori dan diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda, yang dimana masyarakat diperkenalkan pada persenjataan modern dari senjata ringan hingga senjata yang berat. Pengetahuan berasal dari negara Eropa yang kemudian pemerintah kolonial menanamkan iptek melalui pendidikan baik di sekolah maupun dengan cara penggunaan secara langsung kepada masyarakat di Hindia Belanda. Pasca kemerdekaan Indonesia, oleh terbukanya akses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di sekolah yang sudah dibuka untuk semua kalangan masyarakat. Jejak iptek di Indonesia yang didapatkan dari masa kolonial memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sebut saja transportasi darat seperti kereta api yang dikenalkan pemerintah kolonial abad ke-19, transportasi air seperti kapal uap diperkenalkan pada abad 19, dan sistem pertanian seperti limbah ternak untuk pupuk atau kompos dalam bidang komunikasi masyarakat Indonesia dengan radio, televisi, dan telepon. Di teknologi, pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan dalam bidang kesehatan dan higienitas. Awalnya, pelayanan kesehatan kolonial pada awal abad ke-20 memang sangat diskriminatif, karena hanya sebagian kecil dari rakyat pribumi yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan ini. Dengan bergulirnya politik etis, fokus perhatian pemerintah kolonial Belanda berubah dengan bagaimana pelayanan kesehatan kolonial dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Apalagi pada saat itu wabah penyakit mulai menyebar masyarakat seperti penyakit malaria, pes, dan kolera. Ilmu kedokteran semakin dikembangkan dan tidak sedikit rakyat pribumi yang terlibat langsung di dalamnya. Dengan begitu, pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan untuk memfasilitasi pendidikan bagi para tenaga medis melalui pelatihan bidan atau dukun bayi. Dengan pendirian Stovia atau disebut sebagai Sekolah Dokter Jawa dan pendirian sekolah dokter lainnya. Kebijakan ini melahirkan profesi baru di kalangan masyarakat pribumi dalam dunia kesehatan, yakni melahirkan dokter Jawa yang dibentuk melalui pendidikan formal, dan mantri kesehatan yang dibentuk dengan pelatihan-pelatihan khusus sesuai dengan bidang penyakit atau aspek kesehatan lain yang menjadi tanggung jawab. Adapun beberapa dampak yang dirasakan para masyarakat seperti fasilitas dan pelayanan kesehatan kolonial yang dapat dirasakan pada masyarakat, lalu membantu proses penyembuhan penyakit yang pada saat itu menyebar seperti kolera, malaria, dan pes, dan ilmu kedokteran yang terus berkembang hingga pada saat ini. Pada saat ini sangat menguntungkan para rakyat Indonesia karena di mana fasilitas kesehatan dan rumah sakit sudah didirikan sebelumnya di tahun 1641. VOC sudah mendirikan bangunan rumah sakit secara permanen di Batavia. Pemerintah kolonial juga membangun sarana dan prasarana pendukungnya. Selain rumah sakit, berdiri berbagai fasilitas kesehatan yang berbagai daerah di Indonesia seperti Laboratorium Penelitian di Batavia berdiri tahun 1888 yang berdiri juga di Bandung, Medan, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta. Dan beberapa peninggalan rumah sakit pada zaman penjajahan seperti Rumah Sakit Dustira, Rumah Sakit PGI Cikini, Rumah Sakit Dr. Sutomo, Rumah Sakit Immanuel Bandung, dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ada juga Rumah Sakit Katarina atau yang dikenal sekarang Rumah Sakit Umum Ibu Kartini di Kisaran. Kelima, mobilitas sosial. Apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mobilitas sosial adalah perubahan kedudukan warga. Selain itu, mobilitas sosial juga bisa dimaknai sebagai perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain. Pada masa kolonial Belanda, mobilitas sosial dari satu daerah ke daerah lain berjalan dengan sangat cepat. Masyarakat kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lain. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya percepatan mobilitas sosial di Indonesia. Yang pertama, pembangunan sarana dan infrastruktur. Yang kedua, dibukanya lahan pertanian dan perkebunan.
Yang ketiga, alih fungsi lahan pertanian. Yang keempat, munculnya kota-kota baru. Dan yang kelima, pendidikan. Yang pertama, pembangunan sarana dan infrastruktur. Adanya pembangunan sarana dan jaringan infrastruktur transportasi seperti jalan raya, sarana dan prasarana pelabuhan serta jalan kereta api oleh Belanda. Hal ini bertujuan untuk menunjang berbagai kegiatan pengangkutan barang dan tenaga kerja perkebunan dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penduduk mengalami percepatan mobilitas sosial yang dilakukan oleh pihak Belanda. Kedua, dibukanya lahan pertanian dan perkebunan. Dibukanya lahan pertanian dan perkebunan oleh Belanda memunculkan kota-kota baru sebagai dampak dari munculnya perkenan ini. Kota-kota baru ini diantaranya Batavia Banten, Sukabumi Bandung, Semarang Surabaya, Tuban Gresik sampai Malang. Perkembangan perkebunan yang terjadi menyebabkan munculnya tuntutan pemenuhan tenaga kerja. Tiga, alih fungsi lahan pertanian. Lahan pertanian di desa beralih fungsi menjadi perkebunan besar yang membuat petani berpindah profesi menjadi buruh. Hal ini yang kemudian mendorong para pekerja untuk meninggalkan desanya untuk berpindah ke tempat industri baru yang menjanjikan. Keempat, munculnya kota-kota baru. Munculnya kota-kota baru mendukung berbagai aktivitas masyarakat yang lebih memungkinkan. Sarana dan prasarana yang ada di kota membuat masyarakat dari desa berpindah ke kota untuk memenuhi kebutuhannya. Adanya kewajiban kerja paksa di suatu daerah membuat masyarakatnya berpindah ke daerah yang tidak menerapkan kewajiban tersebut. Lima, pendidikan. Pendidikan yang semakin maju membuat banyak masyarakat Indonesia yang menjadi golongan cendekiawan, sehingga mereka banyak yang berpindah bekerja di kota, tepatnya di kota-kota milik pemerintah. Dan yang keenam adalah munculnya sentimen rasial. Munculnya sentimen rasial pernah terjadi pada masa penjajahan kolonial Belanda. Dengan sengaja, pemerintah kolonial Belanda membeda-bedakan golongan berdasarkan ras. Kebijakan itu semakin tegas sejak awal abad ke-19 yang mana pemerintah Hindia Belanda membagi penduduk menjadi 3 golongan, yakni yang pertama, golongan Eropa sebagai golongan pertama atau yang tertinggi. Yang kedua, golongan timur asing yang terdiri dari Cina, Arab, India, dan negara lainnya sebagai kelas kedua. Dan yang terakhir, golongan pribumi sebagai kelas ketiga atau golongan terendah. Hal tersebut tentu memunculkan perasaan sentimen rasial di kalangan pribumi. Pembagian golongan ini mendorong suatu gerakan untuk melawan kebijakan rasial tersebut. Namun, pada kenyataannya, merekalah yang bersikap rasis kepada pribumi. Mereka menganggap orang pribumi rendah yang disebut sebagai inlander. Inlander sendiri adalah ungkapan kasar dan rendahan bagi orang-orang pribumi dan disamakan dengan bodoh dan undik. Ada beberapa dampak dari kolonialisme Belanda terhadap munculnya sentimen rasial, yaitu pertama, penduduk lokal merasa iri terhadap kekayaan alam yang ada di Indonesia. Yang kedua, Belanda menerapkan berbagai aturan yang diskriminatif. Yang ketiga, bangsa timur asing tidak mau berbaur dengan rakyat pribumi. Yang keempat, Belanda hanya mengakui kehebatan orang Eropa. Dan yang terakhir, Belanda melarang interaksi antar ras yang berbeda-beda. Dan lain sebagainya. Dampak politik. Memasuki abad ke-20, Belanda menerapkan kebijakan politik etis atau politik balas budi pada 1901 supaya memperbaiki pendidikan di tanah air. Perkembangan inilah yang kemudian melahirkan golongan cendekiawan yang dikenal dengan masa pergerakan nasional. Pergerakan nasional ini berdiri pada tahun 1918. Nasionalisme telah membentuk perjuangan-perjuangan
di bawah pimpinan Cendekiawati dan melahirkan organisasi-organisasi di kalangan pribumi. Tidak selalu bergantung pada senjata, pembentukan organisasi modern digunakan juga untuk perjuangan kemerdekaan dengan metode perundingan. Samurai mind.